Halo semuanya, hari ini saya akan belajar kembali matematika diskrit. Namun, materi yang akan saya pelajari hari ini berbeda dengan materi-materi yang sebelumnya. Tetapi, antara materi-materi tersebut saling berkaitan satu sama lain atau satu dengan yang lain. Nah, materi yang akan saya pelajari hari ini adalah materi permutasi dan kombinasi. Untuk memulai kegiatan belajar saya hari ini, saya akan terlebih dahulu menonton video atau beberapa video yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Bisa dilihat di sini ada beberapa video yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi, yaitu sekitar atau 5 video. Nah, namun saya tidak akan menonton semua video yang ada di sini. Saya hanya akan menonton sekitar 2 atau 3 video saja. Nah, untuk memulainya kegiatan belajar saya hari ini, saya akan menonton video yang pertama terlebih dahulu, yaitu video yang berisi tentang pembahasan soal UTS tahun 2020 dengan materi permutasi dan kombinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin melanjutkan part terakhir dari pembahasan soal UTS Matematika Diskrit 1 tahun ini. Jadi yang 2 video sebelumnya bisa dicek yang tentang induksi matematika dan juga prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, yang kali ini adalah yang tentang permutasi dan kombinasi. Oke, langsung saja. Untuk yang soal pertama itu berhubungan dengan multiset. Jadi saya ingin sedikit mengingatkan terlebih dahulu tentang multiset. Dan ya multiset itu sebenarnya seperti himpunan biasa, tetapi perbedaannya di sini adalah tidak harus berbeda. Jadi kalau himpunan itu satu objek yang sama dihitungnya sekali, tapi di multiset bisa beberapa kali. Contohnya di sini. Nah, A-nya bisa dihitung 3 kali, B-nya 2 kali, C-nya sekali, D sekali, E-nya 2 kali. Dan banyaknya elemen tersebut muncul itu disebut dengan multisiplitas. Jadi contohnya di himpunan A ini, A kecil di sini punya multisiplitas 3. Terus B punya multisiplitas 2. Oke ya. Sama seperti di himpunan, di multiset pun juga ada operasi gabungan. Jadi bisa dibaca sendiri definisi dari gabungannya. Dan juga selain himpunan juga punya irisan. Bisa dibaca sendiri ya. Dan ini contohnya cara menggabungkannya dan mengiriskannya. Selanjutnya, seperti yang sudah saya bahas yang di video lalu tentang prinsip inklusi, itu juga ada selisih dan juga jumlah. Jadi mirip sekali seperti himpunan, ada selisih dan jumlah. Oke, bisa dicek sendiri. Dan selanjutnya kita lanjut saja langsung ke bagian permutasi dan kombinasi. Nah, permutasi itu adalah susunan yang mungkin dibuat dari semua atau sebagian anggota suatu himpunan dengan, nah ini, kata kuncinya memperhatikan urutan. Jadi perbedaannya dengan kombinasi, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Oke ya, jadi ini definisinya. Jadi kalau misalkan kita punya n unsur, terus kita mau ambil R, nah permutasi NR itu formulanya seperti ini. Sudah saya jelaskan di kelas. Oke, contohnya
Selanjutnya permutasi itu tidak hanya yang linier, tapi juga bisa melingkar. Jadi ya perbedaannya, kalau linier kan ujung sama ujung tidak bertemu, kalau yang melingkar ujung-ujungnya bertemu. Oke ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, yang kombinasi sebenarnya paling nyaman itu start dari himpunan ini, NN. Jadi semua di bilangan asli yang kurang dari sama dengan N. Dan kita bisa lihat ya, banyak sub himpunannya, dia berhubungan dengan kombinasi. Jadi kombinasi itu apa? Nah, kombinasi ya mirip seperti permutasi tadi, tetapi perbedaannya adalah di sini tanpa memperhatikan urutan, dan ya formulanya saya yakin sudah sangat familiar di sini. Oke. Kita langsung saja ke UTS-nya. Oke. Jadi kurang lebih kalau dilihat dari jawabannya ya sebagian besar sudah oke, tidak ada masalah. Jadi saya tidak akan share common mistake di sini. Kita langsung saja di jawaban UTS-nya. Jadi yang pertama adalah pertanyaannya, tentukan banyaknya permutasi 14 dari multiset S. S-nya ini ya. Oke. Jadi bisa dilihat kardinalitas dari S ini ada 15. Kan dari 4 tambah 5 tambah 6. Ya kan? 4 tambah 5 tambah 6 kan 9 tambah 6 itu 15. Nah, kita akan mencari permutasi 14. Jadi kita ambil subnya yang isinya 14 dan urutan di situ diperhatikan. Jadi kita bagi 3 kasus. Yang pertama, kalau misalkan di sini X-nya kan ada 4. Nah, kalau misalkan kita ambil X-nya hanya 3. Jadi bisa dilihat ya di sini ya, dari 4 jadi X-nya 3. Yang lain sama. Jadi Y-nya juga 5, Z-nya 6. Jadi banyaknya permutasi ada berapa? Ada sekian. Oke ya. Dan selanjutnya kita bisa cek lagi ketika Y-nya kan di sini ada 5. Nah, kita ambil hanya 4. Jadi kan banyaknya di sini kan jadi 14 seperti yang kita inginkan, permutasi 14. Nah, banyaknya ada sekian kan, mengikuti formulanya. Dan terakhir di sini ada 6, dikeluarkan 1 jadi tinggal 5 dan menyesuaikan lagi. Jadi total ada berapa? Karena masing-masing di sini saling asing, ya kan, menurut kaidah penjumlahan berarti tinggal dijumlah saja. Jadi total ada sekian ini. Oke ya. Jadi itu untuk nomor yang pertama yang tentang permutasi dan kombinasi, sangat sederhana. Nah, yang kedua sedikit agak challenging, tetapi karena sudah pernah dibahas seharusnya tidak ada kesulitan, dan saya lihat juga sepertinya memang tidak ada kesulitan untuk yang ini. Tuliskan argumentasi kombinatorial untuk memperlihatkan kesamaan ini ya, persamaannya. Jadi kita punya sigma sesuatu di sebelah kiri dan sebelah kanan, ini formulanya sederhana. Oke ya. Berlaku untuk setiap bilangan bulat n lebih dari sama dengan 2. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita lihat di sini ya. Di sini kan ada n plus 2. N plus 2 itu kan bisa dilihat n plus 2 cus 1. Terus di sini ada 2n min 1 diambil n min 1. Jadi kita sudah ngambil 1 terus ngambil n min 1. Dan di sini sebelum diambil 1 kan ada 2n. Berarti ya arahnya banyak objeknya itu ada 2n. Dan tadi diambil n min 1 terus diambil 1, berarti kita mau ngambil n, ya kan? Nah, dari situ bisa dilihat di sini ada n plus 2 dan ada n min 2 kan. Nah, itu pasti berpengaruh. Tapi ya setidaknya di sini n plus 2 dulu, berarti ya kita pecah yang 2n tadi jadi n plus 2 dan n min 2. Jadi itu alasannya kenapa kita bisa dapat angka-angka ini. Oke ya. Jadi satunya di sini dilihat dari sini n plus 2 cus 1, ya kan? Terus 2n-nya itu dilihat dari ini 1 ditambah n min 1. 1 ditambah 2n min 1, ya kan? Terus n-nya di sini didapat dari n min 1 ditambah 1 dan seterusnya. Oke ya.
Jadi kita lanjut. Nah, bagaimana banyaknya cara menuliskannya? Nah, ini kan ada kesamaan, ada persamaan di sini. Nah, persamaannya kan ada dua sisi. Jadi bagaimana cara kita melihat di sisi kanan dan juga bagaimana cara kita melihat di sisi kiri. Nah, sisi kanannya ya bisa dilihat tadi alasannya kan. Kan di sini bisa diambil satu dari yang n+2 tadi. Jadi supaya lebih mudah, saya jelaskan di sini ada 2n anak, terus yang n+2-nya itu laki-laki, n-2-nya perempuan. Jadi dipilih satu anak laki-laki terlebih dahulu. Nah, satunya tuh ya terserah sih mau dijadikan apa, tapi biar lebih mudah ya, satunya dijadikan ketua. Oke ya. Selanjutnya, karena kita ingin memilih n, berarti masih kurang n-1. Jadi n dikurang satunya diambil dari mana? Ya dari anak yang tidak terpilih. Jadi dari 2n-1. Jadi total ada berapa? Jadi dari n+2 tadi diambil 1 dulu, ya kan? Ya sama saja n+2. Dikalikan dengan dari 2n-1 diambil n-1. Jadi kita peroleh yang sisi kanan. Nah, sisi kiri kita bisa lihat, kita pilih dulu K, anak laki-laki, ya kan? Nah, anak laki-lakinya kan ada n+2. Ya enggak? Di sini diambil K, berarti kan n+2 cus K. Nah, dari K tadi diambil atau dipilih 1 sebagai ketua, berarti kan ada K cus 1 di sini. Nah, sisanya karena kita masih ingin membentuk N, berarti masih kurang N-K, berarti diperoleh ini. Dan value dari K di sini kan bergerak kan dari 1 sampai N. Kenapa? Karena kita ingin memilih N. Jadi paling besar N minimal ya 1. Berarti diperoleh yang kiri. Jadi kita peroleh persamaan di sini. Oke, sekian saja video kali ini. Singkat saja, tidak perlu terlalu panjang. Semoga cukup jelas, jadi bisa dicek ya dari yang video pertama tentang induksi matematika, itu juga ada pembahasannya. Terus yang kedua, prinsip inklusi dan eksklusi, ada pembahasannya. Dan jangan lupa dicek common mistake-nya. Oke ya. Jadi yang pertama itu, saya lihat ya pertama, jadi kalau mau dirangkum common mistake-nya, jadi yang pertama itu jangan pakai apa yang ingin ditunjukkan. Terus yang kedua, ketika ingin menunjukkan sesuatu dibuat sejelas mungkin. Caranya bagaimana? Ya dijelaskan definisinya. Jadi sesuai dengan definisinya seperti apa dituliskan. Jadi ya pembuktiannya bisa lebih jelas. Terus yang ketiga, berhati-hati dengan simbol ya. Jadi ya beberapa simbol itu kan sudah kesepakatan seperti floor seperti apa, ceiling seperti apa dan sebagainya. Nilai mutlak gitu kan. Itu sudah kesepakatan. Dan yang keempat, itu berhati-hati dalam perhitungan, jangan sampai ada yang lupa dihitung atau dihitung ke double. Oke, jadi itu 4 yang harus diwaspadai. Dan kalau untuk urusan menulis memang ya harus banyak latihan. Oke, sekian saja video kali ini, semoga bermanfaat. Selamat mempersiapkan yang setelah UTS nanti karena sangat singkat ya kalau lihat dari edarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menonton video yang kedua, yaitu tentang kombinasi dengan pengulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kombinasi dengan pengulangan. Nah, apakah yang dimaksud dengan kombinasi dengan pengulangan? Sebelum itu saya ingin mengajak untuk merenung terlebih dahulu. Oke ya. Jadi misalkan kita punya R buah bola yang identik. Jadi identik di sini ya maksudnya ya bentuknya sama, patternnya sama.
terus warnanya juga sama, beratnya sama, ukurannya sama. Jadi satu sama lain bolanya itu tidak bisa dibedakan ya. Jadi tidak bisa didistinguish lah. Satu ini bola apa. Jadi dianggapnya sama. Dan juga N buah kotak. Nah, tahu sendiri ya kalau sudah ada pernyataan seperti ini, apa yang ingin kita cari? Pertama adalah ya kita ingin mengisi N kotak itu dengan R bola tadi. Dan seperti biasa, masing-masing kotak itu hanya boleh diisi paling banyak satu buah bola, ya kan? Jadi bisa tidak diisi sama sekali, bisa diisi satu. Nah, berapa banyak caranya untuk mengisi? Tentunya ya jelas ya kombinasi NR, ya kan? Jadi seolah-olah seperti kita punya N buah slot, nah kita mau ambil R-nya kan? Jadi sama seperti itu. Tapi kalau misalkan masih belum paham juga kenapa bisa seperti ini, bisa cek video di pojok atas ya, atau di deskripsi. Di situ sudah dijelaskan dengan sangat detail tentang kombinasi. Nah, setelah itu apa yang terjadi kalau kita ingin memasukkan lebih dari satu bola? Jadi tidak ada batasan di sini kan. Nah, bagaimana caranya? Oh, ternyata banyak caranya adalah ini ya, di bawah ini. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa bisa seperti ini, ya kan? Nah, oke. Jadi kita bahas terlebih dahulu kalau misalkan untuk kasus yang kecil ya. Jadi misalkan di sini ada N-nya atau banyak kotaknya, itu misalkan ada kotaknya misalkan 3, ya kan? Terus R-nya misalkan itu jadi banyak bolanya kan? Jadi banyak bolanya misalkan ada 5, ya kan? Nah, pertama kita bagi kasus terlebih dahulu, yang lebih mudah terlebih dahulu. Jadi yang lebih mudah adalah nah tidak ada kotak yang kosong. Itu lebih mudah. Kenapa bisa seperti itu? Nah, berarti kan sama saja seperti kita sudah mengisi dulu satu-satu, ya enggak? Jadi misalkan di sini ada kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga. Kita sudah isi dulu, ini 1, diisi 1, diisi 1. Jadi semuanya sudah diisi dulu. Berarti ya sama saja tinggal memasukkan yang 2 yang terakhir, ya kan? Jadi bagaimana caranya? Di sini bisa kita lihat. Nah, sederhana ya. Jadi misalkan yang diisi itu semuanya masuk ke kotak pertama. Berarti kita punya 3, 1, 1. Ya kan, cara mengisinya. Terus selanjutnya bisa 2, 2, 1. Terus bisa 2, 1, 2. Oke, saya taruh di sampingnya saja ya di sini ya. Selanjutnya bagaimana lagi? Nah, kalau misalkan di sini kotak pertamanya 1, ya kan? Berarti kan bisa 1, 3, 1. Ya kan? Terus 1, 2, 2, terus 1, 1, 3, ya kan? Nah, di sini total ada berapa banyaknya? Ada 6 cara. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Itu sama saja seperti kita punya bola ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Nah, di situ kita buat sekat. Karena sekatnya di sini inginnya jadi ada 3 kotak, berarti sekatnya ada 2. Jadi contohnya kalau misalkan kita buat sekat di sini dan di sini, berarti kan ini sama saja berapa? 2, 2, 1. Jadi bagian ini ya. Ini. Nah, ini dapat direpresentasikan sebagai seperti ini. Nah, kita punya berapa slot yang bisa diisi sekat di sini? Ada 1, 2, 3, 4, ya kan? Terus selanjutnya ada berapa sekat yang mau diisi? Ada 2.
Berarti di sini ada C berapa? 42. C42 itu berapa? Ya berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial, terus di sini ada 2 faktorial lagi, ya kan? Berarti di sini 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1, di sini juga 2 kali 1. Sebenarnya satunya tidak usah ditulis ya. Ini coret, 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 ya kan? Berarti tinggal 6. Dan 6 ini sama persis dengan yang ini tadi. Oke ya, sederhana ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kita bisa memandangnya dengan cara menjajarkan bolanya terlebih dahulu, terus selanjutnya kita buat sekat, ya kan? Itu untuk kasus yang tidak ada yang kosong, ya kan? Nah, bagaimana kalau kasusnya di sini ada kotak kosong? Boleh ada kotak kosong. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di bagian ini tadi, di bagian ini kan seolah-olah seperti ini juga ya. Seolah-olah seperti kita mengisi setiap kotaknya itu dengan satu bola dulu, ya kan? Nah, makanya ini nanti bisa di-convert ke yang bawah. Terus ya sudah, cara berpikirnya sebaliknya saja, ya kan? Nah, supaya lebih mudah, saya menggunakan beberapa variabel ya di sini ya. Jadi kita akan mencari, sama saja mencari solusi dari X1 ditambah X2 ditambah X3, ya kan? Sama dengan 5. Ya toh? Dengan X1-nya lebih dari sama dengan 0, X2-nya lebih dari sama dengan 0, dan X3-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sama saja permasalahan ini, ya kan? Nah, terus ya sudah, kita buat cara berpikirnya sama seperti yang bagian atas tadi, yang kasus di mana tidak ada kotak yang kosong. Nah, kalau tidak ada yang kotak yang kosong, berarti di sini kasusnya apa? Dia ini lebih dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1, lebih dari sama dengan 1. Oke ya. Jadi kita punya di sini apa? Ya, kita definisikan saja. Jadi kita didefinisikan. Jadi kalau X1-nya lebih dari sama dengan 0, kalau X1 ditambah 1, berarti pasti lebih dari sama dengan 1, ya kan? Nah, jadi di sini saya definisikan Y1-nya sama dengan ya X1 tambah 1. Y2-nya juga X1 tambah 1. Terus Y3-nya jadi ini X2 ya, maaf ya. Ini X3 ditambah 1. Ya kan? Atau kalau misalkan pengen mudah ya Y-nya nanti jadi XI plus 1. Oke ya. Berarti di sini jadi apa? Ya X1-nya berarti Y1 dikurang 1 kan? Nah, di sini diganti saja. Berarti jadi ini ya, Y1 kurang 1 ditambah Y2 kurang 1 ditambah Y3 dikurang 1 sama dengan 5, dengan Y-nya semuanya lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini kita punya apa? Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 sama dengan 8. Ya kan? Nah, di sini kita bisa melihatnya sebagai kasus yang pertama yang tidak ada kotak kosong tadi. Jadi seolah-olah seperti kita punya 8 bola dijejer. Jadi kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus sela-selanya di sini ada 7 ya. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kita mau mengisi berapa? Buat 2 sekat kan. Supaya jadi 3 part. Jadi di sini kita punya berapa? Ya, kalau misal ingin seperti ini berarti jadi kombinasi 7, 2, ya kan? Dan 7 ini bisa kita lihat sebagai apa? Kita punya N-nya tadi 3.
terus R-nya itu 5 dikurang 1, ya kan? Nah, 2 sekat itu dapat dari mana? Ya di sini N dikurang ini ya. Jadi sekatnya ini didapat dari 3 dikurang 1. Jadi N kurang 1. Ya kan? Dan ini akan sama dengan C berapa ini? 3 tambah 5 kurang 1 sama saja di sini 5 kurang 1. Ya enggak? Pakai identitas kombinasi, ya kan? Nah, secara umum sudah bisa mendapat gambaran ya. Bagaimana cara mendapatkan rumus itu tadi, ya kan? Jadi ini ya, secara umum jika kita punya N kotak dan R bola, ya kan? Ya kita lihat aja kasus pertama kan. Ketika tidak ada kotak kosong. Nah, ketika tidak ada kotak kosong, berarti ya R bolanya ini kan bisa dijejer. Ya enggak? Ini sebanyak ada R bola. Terus ini ada R-1 sela, ya kan? Jadi ada sela-selanya di sini atau ruang ya di situ ya. Apapun penyebutannya, ya kan? Terus mau diisi berapa? N-1 sekat, ya kan? Logikanya sama. Berarti ada berapa banyak cara? Ada berapa di sini? Ada, berarti kombinasi dari R-1 N-1. Nah, yang kita inginkan bukan yang ini, yaitu yang kita inginkan adalah ketika boleh ada kotak kosong. Nah, itu sama saja seperti yang sudah kita bahas tadi. Sama saja apa? Kita ini ya, sama saja banyaknya solusi dari kita punya X1 ditambah X2 tambah sampai Xn itu sama dengan R. Ya kan? Dan dengan cara yang sama, ketika kita punya di sini XI-nya lebih dari sama dengan 0, didefinisikan YI itu XI plus 1. Jadi kita punya, berarti kan kita punya di sini YI-nya lebih dari sama dengan 1. Sama seperti kasus yang pertama cara berpikirnya. Ya kan? Jadi kita ganti di sini. Kita punya di sini Y1 plus 1 ditambah, di sini berarti kan X1 itu kan sama saja Y1 kurang 1 ya. Tambah Y2 kurang 1 ditambah dan seterusnya sampai YN kurang 1 sama dengan R. Di mana YI-nya lebih dari sama dengan 1. Berarti kita punya apa di sini? Y1 ditambah Y2 tambah seterusnya sampai YN sama dengan, nah ini satunya ada sebanyak N, berarti di sini R plus N. Nah, seolah-olah apa di sini? Kita punya bola, ya kan? Sebanyak R plus N, ya kan? Terus ada berapa ruang di situ? Ya ada R plus N dikurang 1 ruang atau sela-selanya lah di antara ini, ya kan? Terus selanjutnya ada berapa sekat yang ingin kita isi? Ya ada N-1 sekat. Ya enggak? Jadi berapa banyak caranya? Ya sudah, berarti banyak caranya. Ada kombinasi dari R plus N-1 di sini N-1. Nah, ini sama saja R plus N-1 di sini apa? R ya. Kenapa? Ya karena ini dikurangkan saja kan, berarti tinggal R kan. Jadi pakai identitas kombinasi. Nah, ini adalah salah satu penjelasan kenapa bisa seperti itu tadi.
Oke ya, jadi rumusnya ini sudah clear kenapa bisa seperti ini, sudah jelas. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, contoh soal pertama adalah kita punya persamaan ini tadi, X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 sama dengan 12. Nah, di situ masing-masingnya adalah bilangan bulat tak negatif. Nah, berapa jumlah kemungkinan solusinya? Nah, dari situ bisa kita lihat ya. Karena ya pakai ini tadi saja kan, pakai rumusnya saja kan. Berarti kombinasi 12 ditambah 4 dikurang 1, ya kan? Itu untuk yang bagian atas. Terus yang bagian bawah ada berapa? Nah, ya bisa 12, bisa 4 kurang 1. Oke. Untuk yang kedua, berapa banyak kemungkinan solusi persamaan tersebut jika disyaratkan ini? Nah, ini bisa dipakaikan, ya caranya seperti yang saya share sebelumnya. Jadi, untuk bagian variabelnya itu bisa diubah. Jadi, kurang lebih seperti itu caranya. Jadi, dicoba sendiri. Nah, nanti coba di ini ya, di kolom komentar. Terus selanjutnya contoh kedua, ini beberapa soal lain yang kurang lebih idenya sama. Jadi ada sebuah toko roti namanya Sedap Mantap. Nah, mantap sekali. Menjual 8 jenis roti. Nah, berapa banyak cara mengambil satu lusin roti? Jadi kita ingin ya satu lusin ya, berarti bisa berapa kan? Berarti jumlahnya ada 12 kan nanti kan. Oke ya, jadi roti pertama diambil berapa, roti kedua diambil berapa. Jadi ya dengan cara yang sama seperti yang sebelumnya, misalkan X1 itu banyaknya cara mengambil roti pertama, X2 banyaknya yang roti kedua dan seterusnya sampai X8 itu banyaknya roti ke-8 yang terambil. Ya sudah kan, sama seperti yang sebelumnya ini tadi. Ya kan, persis kan untuk solusinya. Nah, ini ada beberapa latihan bisa dicoba sendiri. Sudah saya beri hint ya tadi ya untuk yang soal-soal yang serupa. Nomor 1 itu mirip sekali. Nomor 2 ada toko pakaian Mantap Jaya, sama saja kan. 12 kaos diambil 1 kodi kan, sama saja. Terus nomor 3 kita akan melempar 3 dadu, matanya 6. Ya dadu biasa kan, 1 2 3 sampai 6. Nah, itu berarti bagaimana caranya. Jadi saya tinggalkan sebagai latihan. Oke, sekian saja video kali ini. Untuk yang contoh-contoh tadi, kalau misalkan sudah mencoba bisa komentar di bawah. Terus untuk latihannya juga ya tidak saya berihin sama sekali. Kalau yang contoh kan saya berihin. Nah, untuk yang latihan silahkan coba sendiri. Dan kalau misalkan sudah ketemu jawabannya boleh untuk berkomentar juga di bawah. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian saya akan menonton video yang ketiga, atau mungkin ini adalah video yang terakhir yang saya akan tonton untuk kegiatan belajar saya hari ini, yaitu video yang berisi tentang kombinasi dengan pengulangan dengan cara pandang alternatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi tentang kombinasi dengan pengulangan. Oke, bagi yang belum menonton video yang sebelumnya, bisa cek di kolom deskripsi atau di bagian atas. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan alternatif cara pandang terhadap rumusnya. Oke ya, kita langsung saja. Jadi ya merenung sebentar ya. Jadi kalau kita punya R buah bola identik yang sama ya, jadi mirip semuanya. Jadi dari warna, terus bentuk, ukuran, berat, dan sebagainya semuanya sama. Terus kita punya N buah kotak. Nah, kalau kita ingin mengisi kotak itu dengan bolanya tadi dan maksimal 1 di setiap kotaknya. Nah, kita ya jelas ya di sini ya.
kita punya ini. Untuk lebih jelasnya bisa cek di kolom deskripsi juga. Selanjutnya, apa yang terjadi kalau kita boleh mengisi lebih dari satu bola? Jadi boleh 0, boleh 1, boleh 2, boleh 3 di kotak-kotak tersebut. Nah, ternyata banyak caranya seperti ini. Jadi, kita akan membahas cara alternatif. Kenapa kok bisa seperti ini? Bagaimana cara memandangnya rumus ini ya? Oke, jadi pakai kasus yang sederhana terlebih dahulu. Seperti biasa, itu paling mudah. Jadi kalau misalkan kita punya banyak kotaknya misalkan 2, terus banyak bolanya misalkan 4, ya kan? Jadi kita punya ini kotak pertama, ini kotak kedua, ya kan? Nah, di sini bisa diisi 0, bisa diisi 4. Terus selanjutnya bisa diisi 1, 3, ya kan? Terus bisa diisi 2, 2, terus 3, 1, dan 4, 0. Berarti ada berapa banyak cara di sini? Ada 5 cara. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara memandangnya? Jadi mirip seperti yang di video yang sebelumnya. Kita punya tuh 2, 3, 4. Terus selanjutnya kita mau membagi ke dua kotak ya. Jadi kita butuh satu sekat. Jadi kita bisa nyekat di sini, bisa di sini, bisa di sini. Dan karena dia boleh 0, bisa nyekat di sini, bisa nyekat di sini, ya kan? Jadi sebagai contoh lah, kalau misalkan kita beri sekat di sini misalkan ya. Nah, kita punya apa di sini? Ini kan akan berkorespondensi dengan 3, 1, ya kan? Jadi yang bagian ini berkorespondensi dengan yang ini. Berarti kita punya apa di situ? Nah, kita punya seolah-olah seperti ini ya. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti kita punya 5 objek. Ya kan? Terus kita akan menaruh ini yang satu, yang bagian sekat ini kan. Ditaruh 1. Atau kalau tidak, kita juga bisa melihatnya sebagai ini ya tadi ya, bolanya ini tadi ditaruh 4. Jadi kalau misalkan kita sudah naruh sekatnya 1, otomatis kan ya tempat lain diisi dengan bola. Atau kalau kita sudah naruh bolanya 4, berarti tempat sisanya ditaruh dengan sekat. Karena ya sama kan dihitungnya. Jadi seolah-olah seperti ya punya 5 tempat seperti ini. Ya enggak? Dan ya kita taruh ini tadi kan. Jadi permasalahannya bisa dipandang seperti itu. Nah, ini satu ini dapat dari mana? Ini satunya ini dapat dari ya banyak kotak dikurang 1, ya kan? Ini 2 kurang 1. Nah, ini didapat dari banyak bolanya kan? Ini dari ini ya. Banyak bola. Ini dari banyak kotak dikurang 1. Oke, jadi kita punya berapa di sini? Banyak caranya. Ada berapa? Berarti ada ya kombinasi. Berapa di sini? Kombinasi kita punya di situ ada 5, ya kan? Diambil 1 atau di sini 5, 4 ya. Ini sama-sama 5 cara. Oke, sederhana sekali ya cara pandangnya ya. Jadi seolah-olah ya seperti itu tadi, kita punya dijajarkan, terus kita cari berapa banyak cara untuk menaruhnya. Oke ya. Nah, kalau di slide PowerPoint-nya tadi, saya tuliskan ini sebagai ini ya, ini sama saja ya. Jadi jangan sampai bingung, hanya karena masalah lambang. Oke, kalau sekarang, kalau misalkan kita punya N kotak secara umum ya, dan R bola. Oke. Nah, bagaimana cara
lihatnya. Ya sudah, kita punya 1, 2, 3, seterusnya sampai R, ya kan? Jadi ada di sini R buah bola ya, lingkaran ya. R buah lingkaran. Terus selanjutnya ingin kita beri sekat. Nah, sekatnya terserah mau di mana kan. Cuma banyak sekatnya di sini butuh berapa? Karena kita ingin membagi jadi n kotak, berarti sekatnya ada n-1, ya kan? Sekat, atau di sini saya tulis saja bola ya, sama saja kan. Nah, ini kalau misalkan sekatnya, andaikan ya, seperti contoh tadi, ketika n-nya 2, tadi kan contoh n2, r-nya 4. Ini kan kita punya misal 40, itu kan sebenarnya artinya ya sekatnya di sini, sisanya kebalik ya. Jadi nolnya di sini, ini ada sekatnya di sini kan. Jadi nggak ada masalah kan. Jadi mau sekatnya tertaruh di bagian paling kiri atau paling kanan itu tidak masalah. Ini tadi ya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya berapa di sini? Jadi ada berapa tempat? Nah, ya berarti R ditambah N min 1. Atau ya N ditambah R dikurang 1 tempat, ya kan? Nah, selanjutnya kita ingin menaruh R bola di tempat-tempat ini. Atau kita bisa juga menaruh N min 1 sekat. Terserah mau yang mana. Berarti di sini ada berapa? Jadi diperoleh banyak caranya ada. Ya kombinasi dari N plus R dikurang 1 diambil R, atau N plus R dikurang 1 diambil N dikurang 1. Oke ya. Jadi ini salah satu cara pandang yang lain daripada ya dibandingkan dengan video yang sebelumnya. Cuma untuk di video sebelumnya itu relatif lebih lengkap karena saya ingin memperlihatkan juga bagaimana hubungannya dengan ya kalau misalkan kita punya variabel-variabel X1 tambah X2 terus banyak solusinya berapa. Jadi arahnya memang ke situ. Oke. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk soal contoh dan latihan bisa dicek di video yang sebelumnya. Jadi tinggal cek saja di kolom deskripsi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai menonton beberapa video, yaitu 3 video yang terkait dengan permutasi dan kombinasi, kemudian kegiatan belajar saya hari ini akan dilanjutkan dengan saya akan membaca rangkuman materi penjelasan singkat serta beberapa contoh latihan soal dan pembahasannya yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi yang saya ambil dari website Menara Ilmu Matematika Diskrit di alamat matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Nah, kemudian saya akan terlebih dahulu membaca rangkuman serta penjelasan singkat tentang permutasi dan kombinasi dari Menara Ilmu Matematika Diskrit. Nah, di sini terlihat sudah ada rangkuman dan penjelasan singkatnya. Jadi apa yang dimaksud dengan permutasi itu? Jadi permutasi ialah susunan yang mungkin dibuat dari semua atau sebagian anggota suatu himpunan dengan memperhatikan urutan anggotanya. Jadi ciri khas dari permutasi adalah yaitu memperhatikan urutan anggotanya.
Ini adalah ciri khas dari permutasi. Kemudian banyaknya permutasi PNR, atau bisa ditulis ini notasi atau seperti ini, yaitu N faktorial per dalam kurung N min R faktorial. Kemudian permutasi ini disebut dengan permutasi linear. Nah, bagaimana jika permutasi itu dilakukan dalam bentuk lingkaran, bukan pada sebuah garis lurus. Misal sekelompok anak yang duduk dalam barisan yang melingkar. Nah, maka banyaknya permutasi untuk R melingkar dari suatu himpunan dengan M anggota, yaitu seperti ini PN per R, PNR per R, yaitu N faktorial per R dan kurung N min R faktorial. Nah, jadi kan PNR yaitu rumusnya adalah ini, N faktorial per N min R faktorial. Kemudian ini dibagi dengan R, sehingga menghasilkan rumus seperti ini. Kemudian ada lagi secara khusus ketika N sama dengan R, maka diperoleh banyaknya permutasi melingkar dari N elemen adalah N-1 faktorial. Kemudian ada yang disebut dengan kombinasi, yaitu susunan R dari N unsur tanpa memperhatikan urutan. Jadi misal ada himpunan A yang terdiri atas N unsur, maka susunan R dari N unsur tersebut jika tanpa memperhatikan urutan disebut dengan kombinasi. Nah, kombinasi sendiri bisa dituliskan dengan notasi seperti ini atau seperti ini. Dengan banyaknya kombinasi yaitu N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Nah, itu rangkuman dan penjelasan singkat tentang materi permutasi dan kombinasi. Kemudian saya akan melihat beberapa contoh latihan soal beserta pembahasannya dan juga dari Menara Ilmu Matematika Diskrit. Di sini terlihat ada 4 soal tentang permutasi dan kombinasi. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Dalam sebuah tas terdapat 9 bola putih, 4 bola warna merah, dan 7 bola hitam. Tentukan bagaimana cara memilih 5 bola dari tas tersebut. Di sini bisa dilihat bahwasanya dari soal tersebut tanpa memperhatikan urutan, maka yang dipilih adalah rumus kombinasi. Ternyata antara soal pembahasannya beda. Tadi di soal dikatakan bola, ternyata di pembahasannya yaitu dalam sebuah kelas terdapat 4 guru, 9 murid laki-laki dan 7 murid perempuan. Tentukan bagaimana cara memilih kelompok yang berisi 5 orang dari kelas tersebut. Maka memakai kombinasi sama saja, maka didapatkan jumlah semua orang di dalam kelas tersebut ada 9, ditambah 4, ditambah 7, sehingga 20 orang. Nah, kemudian akan dipilih 5 orang dari kelas tersebut, yaitu dengan memakai kombinasi, maka C 20,5 25 sama dengan 20 faktorial per
R-nya adalah 5 faktorial, N min R adalah 15 faktorial, sehingga ada 15.504 cara. 20 adalah N, dan 5 adalah R. Sama dengan kan rumusnya jadi C N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Sehingga dari angka-angka ini dimasukkan ke dalam persamaan ini. Menghasilkan 20 faktorial per 5 faktorial dikali 15 faktorial menghasilkan 15.504 cara untuk memilih 5 orang dari kelas tersebut. Ini tanpa memperhatikan urutan. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Tentukan bagian permutasi 13 dari multiset S sebagai berikut. Maka kita akan memakai rumus permutasi. Nah, di sini ada beberapa kasus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ada 6 kasus. Yang pertama, jika yang diambil adalah 2X, X adalah 2, sedangkan yang lain itu 5 dan 6. Y-nya 5, Z-nya 6. Sehingga didapatkan permutasinya 13 faktorial per 2 faktorial, 5 faktorial, 6 faktorial, 36.036 multiset. Kemudian kasus yang kedua, jika X-nya diambil 3, Y-nya diambil 4, dan Z-nya diambil 6. Maka terdapat sebanyak 60.060 multiset. Kemudian kasus yang ketiga yaitu jika diambil X-nya 3, Y-nya 5, dan Z-nya 5. Maka terdapat 72.072 multiset. Dan seterusnya. Dengan kasus keempat, jika diambil 4X, diambil Y-nya 3, diambil Z-nya 6, terdapat 60.060 multiset. Kasus kelima, X-nya diambil 4, Y-nya diambil 4, dan Z-nya diambil 5, maka terdapat 90.090 multiset. Yang keenam, dan yang terakhir, kasus terakhir, itu jika diambil, dibentuk multiset, diambil X-nya 4, Y-nya 5, dan Z-nya 4. Sehingga adalah 90.090 multiset. Sehingga banyaknya permutasi 13 dari multiset S tersebut ialah sebanyak ini semua ditambahkan menghasilkan 408.408 multiset. S-nya di sini adalah 15. Karena 4 tambah 5 tambah 6 adalah 15. Dari ambil dari 4, 5, dan 6. Kemudian akan dibentuk 13, permutasi 13 itu diambil 13 dari 15 ini. Jadi ada 6 kasus yang hasilnya adalah ada sebanyak 408.408 multiset. Caranya sama untuk setiap kasus, yaitu pakai permutasi. Kemudian kita lihat soal yang ketiga, yaitu tentukan banyaknya solusi bulat non negatif dari X plus Y plus D sama dengan 12 dengan kendala 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 5, dan 0 kurang dari Z kurang dari sama dengan Z, dan kurang dari sama dengan 6. Di sini agak panjang pembahasannya. Jadi ada hasil akhir ada 10 solusi unik. Kita bisa lihat video pembahasannya saja. Halo semuanya, selamat datang di website Menara Ilmu Matematika Diskrit beralamat matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Di video kali ini kita akan membahas satu soal tentang permutasi dan kombinasi.
Jadi kita ingin menentukan banyaknya solusi bulat non-negatif dari X plus Y plus Z sama dengan 12 dengan kita punya kriteria 3 ini ya. Jadi X, Y, dan Z-nya tidak bisa yang sebarang bilangan bulat. Jadi kalau kita lihat bentuk seperti ini, jadi ini cukup panjang ya nantinya ya. Dan kita lihat untuk idenya saja. Jadi kalau kita punya bentuk di sini, kita punya ketika ini ya, untuk X, Y, dan Z-nya itu tak negatif. Kalau misalkan kita tidak beri kendala, jadi kita punya berapa? Banyak solusinya. Jadi ada ya banyaknya ini ya. Misalkan himpunan solusinya S, itu kita peroleh jadi 3 plus 12 dikurang 1 cos 12 sama dengan 14 cos 12, ini sama dengan 91. Selanjutnya kita definisikan, jadi didefinisikan beberapa kasus yang melingkupi yang kita cari tadi ya. Jadi yang pertama adalah kita punya A, ini kita definisikan seluruh bilangan bulat yang mengakibatkan di sini ya. Jadi X plus Y plus Z itu 12, di mana X-nya lebih dari sama dengan 5. Untuk B-nya ini sama seperti yang di atas, tapi kita syaratkan di sini Y-nya lebih dari sama dengan 6. Dan yang ketiga adalah kita punya bentuk seperti ini, di mana Z-nya itu lebih dari sama dengan 7. Alasannya kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kita ingin lihat yang komplemennya ya. Jadi yang kita inginkan itu kan ketika X, Y, Z-nya itu berada di situ kan. Kalau misalkan ada yang di luar, nah nanti dia jadi seperti apa. Jadi yang ingin kita lihat di sini adalah untuk memperoleh yang dengan syarat tadi. Jadi 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, terus yang bagian Y-nya. Jadi menyesuaikan dengan syarat yang ada di soalnya tadi. Jadi kita sama saja mencari ini himpunan dari yang istilahnya A komplement, iris B komplement, iris C komplement. Jadi komplemennya ini semestanya adalah yang depan sini tadi ya. Jadi kita bisa menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Jadi kita memperoleh apa di sini? Jadi kita memperoleh banyaknya ini tadi, dia akan sama dengan ya semesta dikurang banyaknya anggota A, banyaknya anggota B, dikurang banyaknya anggota C, terus ditambah banyaknya anggota A iris B, ditambah banyaknya anggota A iris C, terus ditambah banyaknya anggota B iris C, dan dikurangi dengan banyaknya anggota A iris B iris C ya. Jadi pertama kita akan melihat banyaknya yang anggota A. Jadi nanti yang lain analog. Jadi satu akan ditentukan banyaknya anggota A ya di sini ya. Jadi kita punya X-nya itu tadi lebih dari sama dengan 5. Artinya apa? Ketika kita punya di sini X dikurang 5 itu kan lebih dari sama dengan 0. Jadi misalkan X1-nya itu X sama dengan X dikurang 5. Berarti kan kita peroleh yang awalnya X plus Y plus Z sama dengan 12. Itu akan menjadi X1 ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Jadi banyak anggota A itu jadi berapa di sini? 7 plus 3 dikurang 1 cos 7, yaitu 9 cos 7, dan kita peroleh 36. Jadi dengan cara yang sama nanti bisa kita hitung satu persatu. Jadi banyaknya anggota B dia akan menjadi 5 plus 3 dikurang 1 cos 5, dan kita peroleh 7 cos 5 ini sama dengan 21, dan banyak anggota C dia akan jadi 5 plus 3 dikurang 1 cos 5 juga. Jadi kita punya
Oh ya maaf, ini di sini tadi harusnya 6 ya. 6 plus 3 dikurang 1 cus 6. Terus di sini kita memperoleh 8 cus 6. Jadi kita lihat endingnya dia jadi 28. Kalau yang di sini dia jadi yang 7 cus 5. Dia adalah 21. Terus bagaimana? Kita akan melihat yang A iris B ya. Berarti artinya apa? Ya A iris B ini kalau kita lihat, jadi X-nya itu lebih dari sama dengan 5, Y-nya lebih dari sama dengan 6. Jadi X dikurang 5 lebih dari sama dengan 0, dan Y dikurang 6. Ini jadi juga lebih dari sama dengan 0 ya. Jadi kita punya X1-nya lebih dari sama dengan 0, Y1-nya lebih dari sama dengan 0. Kita ambil X1-nya sama dengan X dikurang 5 ini, dan Y1-nya kita ambil X dikurang 6 ya. Jadi persamaannya bagaimana? Kita jadi X plus Y plus Z sama dengan 12. Ini kita ubah jadi X1 dikurang 5. Ditambah Y ini ya. Jadi ini X dikurang 5, Y dikurang 6. Seperti ini kan. Terus ditambah Z. Ini 12 kurang 5 kurang 6 ya. Jadi kita punya X1 plus Y1 plus Z sama dengan 1. Jadi solusi persamaan ini dia sama seperti ya solusi dari yang kita inginkan tadi. Jadi banyaknya isi himpunannya ini, jadi A iris B ini ada 1 plus 3 dikurang 1 cus 1. Jadi kita punya 3 cus 1 yaitu 3. Terus bagaimana dengan A iris C? Jadi dengan cara yang sama, jadi menggunakan cara yang sama, jadi kita peroleh nanti A iris C itu menjadi sama dengan 0 plus 3 dikurang 1 cus 0, yaitu 2 cus 0 itu 1. Terus kemudian kita masih punya satu lagi selain A iris C, yaitu B iris C ya. Jadi B iris C ini kita lihat dari sisi syaratnya. Jadi kalau kita kembalikan lagi di sini, ya kan? Ketika Y-nya itu lebih dari sama dengan 6 dan Z-nya itu lebih dari sama dengan 7. Berarti kan ya dari Y dan Z-nya ini bisa dikatakan bahwa ya tidak akan mungkin karena ini saja dijumlah sudah 13. Jadi tidak mungkin dia menghasilkan sesuatu ya. Jadi ini pasti tidak ada solusinya yaitu 0. Kenapa? Karena ya kita punya 6 tambah 7 saja sudah 13. Padahal jumlahannya itu kan harusnya 12. Jadi tidak mungkin ada solusinya. Dan yang terakhir adalah kita ingin melihat banyaknya anggota A iris B iris C. Kalau kita lihat yang B iris C tadi saja sudah 0, apalagi yang ini kan. Jadi ini pasti juga 0. Jadi kita mencari di sini A komplement, iris B komplement, iris C komplement. Jadi kita punya ini banyaknya S, banyaknya anggota S, banyaknya anggota A, banyaknya anggota B, dikurang banyaknya anggota C, ditambah banyaknya anggota A iris B. Jadi yang dua-dua ya di sini ya. Terus kita punya B iris C, terus habis itu yang terakhir dikurang yang 33 kan. Jadi kita punya seperti ini, awalnya 91 dikurang 36, kurang 28, kurang 21, tambah 1, tambah 3, tambah 0, dikurang 0 ya. Jadi kita peroleh hasilnya 10 cara ya, atau 10 solusi. Nah, kita juga bisa membuat list. Jadi cara kedua, karena di sini ya kita tahu hanya 10 solusi kan. Jadi bisa kita list yang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 5, 0 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 6, di mana X plus Y plus Z-nya itu 12 ya. Jadi kita punya misalkan bentuknya X, Y, Z ini pasangannya, kemungkinannya ada berapa saja? X-nya bisa 1, Y-nya 5, Z-nya 6, terus kalau ini gerak 2, 4, 6, terus 255 ya kan, di sini 336. Kita punya lagi berapa? 345, 354, 426,
Terus kita punya 435, 444, dan terakhir 453. Jadi ada 10 solusi unik di situ. Jadi sekian saja, ini bisa dikategorikan juga untuk yang prinsip inklusi dan eksklusi. Dan ya kita juga bisa melihatnya sebagai permasalahan kombinatorial ya. Jadi sekian saja, kalau ada yang ingin melihat lebih lanjut materi terkait permutasi dan kombinasi dan juga materi lain terkait matematika diskrit dapat mengunjungi website Menara Ilmu Matematika Diskrit yang beralamat di matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian kita akan melihat contoh soal latihan yang terakhir, yaitu soal yang keempat. Tunjukkan bahwa jumlah R permutasi melingkar dari N objek dengan 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan N, yaitu N faktorial per N min R faktorial dikali R. Di sini kita akan menunjukkan bahwa jumlah R permutasi melingkar dari N objek dengan syarat ini, yaitu ini. Nah, pertama-tama, jika memilih R benda dari N objek, yaitu NR sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial. Selanjutnya, apabila R benda tersebut diletakkan melingkar, maka banyak caranya, yaitu R min 1 faktorial. Jadi apabila ini kombinasi seperti ini, kombinasi ya, jadi apabila R benda tersebut diletakkan melingkar, caranya adalah R min 1 faktorial. Jadi menurut permutasi perkalian diperoleh banyak cara, yaitu NR, R min 1 faktorial dari kombinasi NR dikali dengan R min 1 faktorial, R min 1 dalam kurung, menghasilkan dari rumus ini N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial dikali R min 1 faktorial, menghasilkan N faktorial per N min R faktorial dikali R. Maka terbukti bahwa jumlah R permutasi melingkar dari N objek dengan 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan N, yaitu N faktorial per N min R dalam kurung faktorial R. Nah, bagaimana cara menghitung ini sehingga mendapatkan seperti ini? Kita tahu bahwa R faktorial sama saja dengan R dikali R min 1 faktorial. Sehingga dengan memasukkan R faktorial sama dengan R dalam kurung R min 1 faktorial ke sini, maka akan didapatkan seperti ini. Jadi N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial R min 1 faktorial sama dengan N faktorial per R-nya diganti dengan R dikali R min 1 faktorial, kemudian dikali dengan N min R faktorial dikali dengan R min 1 faktorial. Ini bisa dicoret sehingga menghasilkan N faktorial per R dikali N min R faktorial. Untuk lebih jelasnya, kita akan
menonton video pembahasan untuk soal yang nomor 4 ini. Halo semuanya, selamat datang di website Menara Ilmu Matematika Diskrit yang beralamatkan di matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Di video kali ini kita akan membahas satu latihan soal terkait permutasi melingkar. Jadi kita ingin melihat banyaknya R permutasi melingkar dari N objek, di mana R-nya memenuhi ketentuan ini akan sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi kenapa bisa seperti itu? Jadi pertama-tama dipilih R benda dari N objek ya. Jadi kita punya N cos R itu akan jadi N faktorial dibagi R faktorial kali N dikurang R faktorial ya. Jadi kita punya seperti ini. Nah selanjutnya apabila R benda itu diletakkan melingkar, jadi yang awalnya itu kita ambil di sini ada sebanyak R ya, nanti diletakkan melingkar. Jadi ujungnya itu kan ya kita tidak anggap ya di situ. Jadi kita punya banyak caranya, ada R dikurang 1 faktorial. Jadi menurut permutasi perkalian diperoleh apa di situ? Kita punya N cos R ini dikalikan dengan R dikurang 1 faktorial ya. Jadi kita punya N faktorial dibagi dengan R faktorial dikali N dikurang R faktorial ya. Dan di sini dikalikan R dikurang 1 faktorial. Jadi hasil akhirnya adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R. Dan ini adalah yang kita inginkan tadi. Jadi itu saja untuk video kali ini. Bagi yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut terkait permutasi dan kombinasi dan juga materi lain terkait matematika diskrit, dapat mengunjungi website Menara Ilmu Matematika Diskrit yang beralamatkan matematikadiskrit.mipa.ugm.ac.id. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kemudian di sini hanya ada 4 soal, maka saya akan menambahkan beberapa contoh latihan soal dan pembahasannya tentang permutasi dan kombinasi. Seperti ini contoh 6.19. Berapa banyak kata yang terbentuk dari kata bosan? Nah, penyelesaiannya, anggap setiap huruf dalam kata bosan tersebut sebagai bola yang berbeda warnanya. Dan 5 buah kotak yang akan diisi dengan 1 bola pada setiap kotak. Maka cara pertama yaitu dengan faktorial biasa, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 menghasilkan 120 buah kata. Dan cara kedua, P permutasinya 5,5 dengan 5 faktorial sebenarnya 120 buah kata. Nah, ini kan P itu rumusnya tadi adalah N faktorial per N min R
faktorial. Maka jika N-nya masukkan angka 5 dan area 5 menghasilkan 5 min 5 faktorial. Dengan 5 faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorial adalah 1. Sehingga hasilkan 5 faktorial. Kemudian, jadi ini bisa kata yang tidak ada maknanya juga bisa. Jadi seperti urutan huruf, berapa banyak urutan huruf yang terbuat dari kata besar. Kemudian soal yang kedua, yaitu contoh 6.24. Berapa banyak cara penyusunan 15 fajel seperti contoh di bawah ini. Penyelesaiannya pertama P16,15 kalah karena sel kosong tidak dianggap sebagai sebuah objek berbeda dari yang lain. Dia adanya P16,16 16 faktorial. Kemudian cara kedua, posisi ubin pertama dapat diisi dengan salah satu dari 15 angka atau satu ubin kosong. Dan 16 cara. Kemudian ulangi lagi dengan posisi ubin kedua dapat diisi dengan salah satu dari 14 angka atau satu ubin kosong. Jadi ada 15 cara. Kemudian yang ketiga, posisi ubin ketiga dapat diisi dengan salah satu dari 13 angka atau satu ubin kosong. Ada 14 cara. Kemudian dilakukan berulang kali, dilakukan terus-menerus selanjutnya, sehingga didapatkan yang terakhir posisi ubin ke-16 dapat diisi dengan yang tersisa. Sehingga ada satu cara. Sehingga jumlah cara penyusunannya adalah dari 16 cara ini dikali 15, dikali 14, kali 13, hingga dikali 2, dikali 1, sehingga ada 16 faktorial cara. Nah, kemudian untuk permutasi melingkar, di sini tidak ada contoh soalnya. Kita lanjut ke kombinasi. Contohnya seperti yang nomor contoh 6.27. Ada berapa cara kita dapat memilih 3 dari 4 elemen himpunan A? Dengan A itu anggotanya adalah A, B, C, D, A, B, C, D. Jadi ini adalah persoalan kombinasi karena urutan kemunculan ketiga elemen tersebut tidak penting. Jadi kita bisa bebas apa saja tanpa memedulikan urutannya atau kemunculan elemen-elemen tersebut. Sehingga untuk setiap 3 elemen ada 3 faktorial, ada 6 urutan yang berbeda permutasi. Untuk yang permutasi, sedangkan kita akan menggunakan yang kombinasi. Jadi jumlah cara memilih 3 dari 4 elemen himpunan adalah C 4,3 dari dengan 4 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 4 min 3 faktorial, sehingga ada 4 cara. Yaitu himpunan A, B, C, A, B, D, A, C, D, dan B, C, D. Ini C rumusnya adalah untuk diingat kembali N faktorial per R faktorial dikali N min R faktorial. Kemudian bayar apa? Banyak cara menyusun menu nasi goreng 3 kali seminggu untuk sarapan pagi. Penyelesaiannya, bayangkan 3 kali menu nasi goreng sebagai 3 buah bola dan 7 hari dalam seminggu sebagai 7 buah kotak. Persoalan ini sama dengan menempatkan 3 buah bola ke dalam 7 buah kotak tanpa memperhatikan urutannya.
memperhatikan kemunculannya. Jadi banyaknya pengajaran jadwal menu nasi goreng adalah C7,3 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Diambil dari rumus yang sama. Itu ada 35 cara. Yaitu 7 faktorial dikali 7 faktorial per 7 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 faktorial. 4 faktorial bisa dicoret sehingga 7 kali 6 kali 5 per 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 6 dicoret, jadi tinggal 7 kali 5. 7 kali 5 sama dengan 35. Nah, untuk contoh-contoh yang soal yang lain bisa dilihat pada beberapa sumber belajar yang lain. Bisa dari buku, baik itu buku yang berbentuk cetak maupun buku yang berbentuk e-book. Nah, karena saya sudah membahas beberapa soal, kemudian membaca dan membahas rangkuman materi dan penjelasan singkat tentang permutasi dan kombinasi, juga telah menonton beberapa video, ya kurang lebih ada 5 video yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi. Maka kegiatan belajar saya hari ini bisa saya akhiri sampai di sini saja. Bisa saya cukupkan sampai di sini saja. Ada banyak sekali ilmu-ilmu yang telah saya dapat, baik dari video yang saya tonton maupun dari materi yang saya bahas, materi rangkuman dan penjelasan singkat yang saya bahas, dan kemudian beberapa contoh-contoh latihan soal beserta pembahasannya tentang permutasi dan kombinasi. Insya Allah ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan belajar saya hari ini bermanfaat bagi saya, tidak hanya bagi saya tetapi juga bagi semua orang. Terima kasih. Dan saya cukupkan kegiatan belajar saya hari ini. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan belajar saya hari ini untuk belajar matematika diskrit tentang materi permutasi dan kombinasi. Sekian dan terima kasih.